Nggak terasa udah setahunan aja nih HP. Dulu waktu perilisan HP ini hype-nya bukan main, sampai-sampai gaib nih, HP diborong sama bakul, dan harganya digoreng juga tuh sampai tinggi. Yap, jadi ini adalah Infinix Note 30 Pro. Buat kalian yang masih punya Infinix Note 30 Pro, apa kabar HP kalian nih? Udah nemu gak enaknya? Atau malahan masih nyaman aja? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sebenarnya waktu awal rilis HP ini udah banyak yang muji-muji sih, apalagi dia di paket penjualannya juga ngasih bonus tuh kayak tempered glass dan juga wireless charging pad. Jadi dengan harga 3 juta itu udah menang banyak sih. Ibaratkan bonusnya itu taruhlah harganya 200.000. Jadi harga HP ini pas flash sale cuma 2,8 juta aja. Dan sekarang kalau aku cek di toko ijo harga normalnya udah di 2,5 jutaan. Nah, kalau kalian dulu pas beli Infinix Note 30 Pro di harga berapa nih? Terus, hal mendasar dari segi desainnya dulu nih. Dari bodi Infinix Note 30 Pro ini emang udah kaca sih udah berasa kayak premium. Tapi beda halnya yang gak terbiasa sama HP yang modelannya serba ngotak kayak gini. Mungkin agak kaku aja feel genggamnya. Belum lagi desain bumper kameranya yang sedikit gede lebar. Dan posisi penempatan lensanya juga agak sedikit berjauhan. Kayak lagi LDR-an gitu. Atau bisa juga emang dibuat beda dari kebanyakan HP lainnya. Tapi beda halnya sama bagian sisi-sisi layarnya yang udah lumayan tipis nih. Jadi ngelihatnya tuh berasa enak aja gitu. Apalagi dia juga udah pakai layar AMOLED dan refresh rate-nya udah di 120 Hz. Jadi udah nyaman lah buat keseharian. Terus buat layar Infinix Note 30 Pro ini entah kenapa gua pas pinjem nih HP ke temen. Kalau buat nonton dari segi tone warnanya itu tajam banget kayak over saturasi gitu. Jadi buat kalian yang biasa edit foto atau video di HP ini mesti hati-hati deh. Biar gak terkecoh pas udah di-upload dilihat di HP lain, malah warnanya meleset. Terus lebihnya udah menarik sih. Kayak speakernya yang pakai tuningan JBL. Jarang banget sih HP 2 jutaan yang kayak gini. Terus fiturnya juga cukup lengkap. Ada NFC, speakernya stereo, gyro hardware, dan mesin getarnya juga cukup enak. Ada juga tambahan LED flash di kamera depan untuk selfie dan udah tahan percikan air juga. Terus buat performa secara angka spesifikasi Infinix Note 30 Pro ini pakai chipset jagoan yang MediaTek Helio G99. Yang mana RAM-nya itu 8GB dan storage-nya 256GB bertipe UFS 2.2. Bukan lagi eMMC, jadi buat multitasking harian pun jadi satset. Buat performa gamenya juga cukup nih, buat dipakai main Genshin di settingan lowest bisa dapat rata-rata di 40 FPS. Dan bonus, buat kalian yang suka main MLBB sudah bisa unlock grafik ultra dan frame rate-nya bisa di 90 Hz. Nah, buat kesimpulan performanya, asal kalian gak ngotak-atik di settingan grafiknya dimentokin rata kanan semua, menurut Mimin ini sih masih cukup aman. Dan buat baterainya juga gak begitu boros sih. Ngecasnya juga cepat, udah di 68 watt. HP ini juga udah support wireless charger 15 watt, reverse wireless atau pengisian terbalik. Dan Infinix juga gak segan ngasih kalian wireless charger pad buat kalian yang beli baru. Dan ada juga fitur bypass yang membuat HP kamu tetap adem pas lagi main game. Fitur ini biasanya sih hanya ada di HP mahal. Tapi ini worth it buat yang biasa ngecas sambil ngegame. Jadi ibarat kata Infinix Note 30 Pro ini udah paket komplit lah di kelas harganya. Terus untuk hasil foto Infinix Note 30 Pro di siang hari menurut Mimin ini terlalu gonjreng ya, kayak kebanyakan saturasi jadi agak lebay. Dan mungkin ada juga orang yang suka hasil foto yang ngejreng gini buat di-upload di Instastory. Selebihnya cukup bagus sih, detail oke, dynamic range juga luas. Lanjut, hasil foto malamnya kayak kemerah-merahan gitu ya. Detail juga nggak begitu tajam. Tapi ada solusinya sih, pakai fitur night mode langsung bening ngejreng. Emang agak repot sih harus mindahin ke fitur night mode-nya buat dapetin hasil maksimal di Infinix Note 30 Pro ini. Untuk hasil kualitas videografinya sih lumayan lah ya, di settingan Full HD di 30 fps dalam kondisi cahaya yang terang, detail juga cukup jelas dan cukup stabil di mode steady on. Dan untuk kondisi low light atau malam hari kira-kira seperti ini, kalian bisa nilai sendiri deh untuk kondisi low light-nya. Sama mikrofonnya juga cuma satu di HP ini jadi suaranya agak mendem. Tapi overall untuk kualitas kameranya ini lumayan sih dan subjektif juga buat sebagian orang dengan hasil yang seperti ini. Untuk keseluruhan ini sih cukup oke lah di kelas 2 jutaan. Dan jarang-jarang ada brand HP yang punya performa dan fitur berlimpah kayak Infinix Note 30 Pro ini.
So, kalau kalian punya budget 2 jutaan dan cari HP yang punya desain cakep dan performa stabil, menurut Mimin Infinix Note 30 Pro ini menarik sih, jadi gaskan aja. Oke, mungkin itu aja pembahasan di video kali ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.